saya punya pendapat, ya, beda dengan Imam Syafi'i. Kemungkinan salahnya saya dengan Imam Syafi'i kan ada, Pak. Kemungkinan saya salah ada, kemungkinan Imam Syafi'i juga yang salah ada. Tapi yang lebih besar kemungkinan salahnya saya apa Imam Syafi'i? Saya. Maka kalau Bapak ikutin saya meninggalkan Imam Syafi'i, salah Bapak cara memilih orang. Keliru cara memilih orang, ya. Ikutilah orang yang kemungkinan salahnya kecil daripada mengikuti orang yang kemungkinan salahnya besar. Ini dalam beragama begitu, ya. Harus yang menolak. Wa maja'ana anit tabi'in, kata Imam Abu Hanifah, dan kalau itu datang dari tabi'in, hum rijalun wa nahnu rijal. Mereka kiai, saya juga kiai, kata Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Hanifah nggak mau ngikutin pendapatnya tabi'in. Kenapa? Sama-sama kiai kok. Itu ya. Tapi kalau yang bukan kiai, jangan ngikutin cara berpikirnya Abu Hanifah. Kenapa? Imam Hanifah umur 9 tahun mampu mengalahkan seorang ateis, ya, orientalis yang luar biasa, Pak. Umurnya pada waktu masih muda, apalagi sudah dewasanya. Baik, Allah, itulah satu pelajaran berharga dari sahabat Umar. Sahabat Umar sekali lagi, dia yakin Rasulullah benar, tapi dia tidak tahu di mana letak benarnya Rasul. Dia tak tahu dia salah, tapi dia harus tahu di mana letak salahnya saya. Maka beliau pulang, kemudian merenung. Dalam renungannya itu, selama ini saya itu berada di tepi jurang neraka karena kafir. Orang yang saya cintai, yang saya lindungi, yang saya bela, anaknya, istrinya, saudaranya, satu pun gak ada katanya yang menarik saya, melarang saya berdiri di tepi jurang. Malah mereka mendukung, dan mereka pun sama berdiri di tepi jurang neraka itu semua dalam keadaan kufur. Padahal mereka itu saya yang biayai, saya lindungi, saya bela. Tapi ini orang yang saya benci, bahkan saya pernah mau membunuhnya, yaitu Nabi Muhammad. Dialah satu-satunya orang yang tidak suka aku berdiri di tepi jurang. Karena itu ditariknya aku oleh Rasulullah dari tepi jurang itu, dibawa ke taman yang sangat indah, yaitu Islam. Jadi kata sahabat, kalau begitu benar ya, yang sayang kepada aku sebenarnya cuma Rasul. Aku sendiri gak sayang pada diriku. Aku membiarkan diriku dalam kekufuran. Rasul yang gak ridho aku ini masuk neraka. Oh benar kalau gitu, kata sahabat Umar, aku harus menyintai Rasulullah melebihi kecintaanku pada diriku sendiri, karena Rasulullah satu-satunya orang yang sayang dan cinta kepadaku. Bisa dipahami Pak ya? Nah, Allah, maka terbuka sudah sekarang. Jadi Quran itu benar banget kalau harus menyintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya sendiri. Kenapa? Itulah kalau memang akal iman orang sudah dibuka oleh Allah, dia akan temukan kebenaran itu. Bapak dan saudara yang saya hormati, yang kedua, semua orang suka kepada orang yang kita yang disukai, dicintainya. Saya punya anak, saya bawa cucu, ada orang beliin es krim, bagi duit, saya senang kan? Semua kita begitu, ya. Paling rasa suka saya kepadanya. Nabi Muhammad lahir, Pak, ada
yang senang banget, girang banget, padahal itu orang kafir. Abu Lahab saking senangnya Pak, itu dibebaskan budak yang menyampaikan kabar kelahirannya Rasulullah. Makanya diganjar Pak oleh Allah setiap hari Senin itu azabnya diringankan oleh Allah. Saya itu dengar kisah ini Pak, ya Allah, saya kok kalah ya sama Abu Lahab. Itu saya kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab untuk kesenangan kepada Rasul merdekakan seorang budak. Saya senang dengan maulid, saya cuma nyumbang 50.000. Ini 50.000 dengan merdekakan budak, kata saya. Saya sih nggak ngomongin Bapak loh Pak ya. Saya lagi ngomongin diri sendiri, kan saya kalah kalau gitu saya budak. Ngomong doang gitu. Ya salah, bukan main kata saya. Dan itu pasti akan ada imbalannya dari Allah. Kenapa? Paling tidaklah Allah suka. Kenapa? Karena kita sudah menyukai orang yang sangat disukai, dicintai oleh Allah. Ya. Ini yang kedua. Mudah-mudahan kita nanti dari sini nanti lebih semangat lagi ketika urusannya dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jamaah Allah yang ketiga, semua orang itu suka kepada orang yang baik, walaupun kebaikannya tidak pernah sampai kepada kita, karena hati manusia nggak pernah bohong. Ya, hati manusia nggak pernah bohong. Itulah makanya Nabi mengatakan begini, istafti qalbak, mintalah kamu nasihat ke hatimu, karena hati itu tidak pernah bohong. Kita berbuat jahat, ya pasti hati kita mengakui ini nggak benar, bisa gitu, ya. Dan karena hati nggak pernah bohong, maka dabal fuad, hati nggak pernah bohong kata Allah. Itulah Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat rupa kamu, tapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Kalau Allah melihatnya rupa, Pak, kasihan yang jelek nggak masuk surga, ya kan? Yang masuk surga nanti yang cakep, yang cantik, yang jelek lempar-lemparin ke neraka. Allah nggak begitu, ya. Boleh jadi rupanya jelek, tapi hatinya. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, ya, apa namanya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatun. Seorang budak perempuan yang mungkin hitam legam, tapi dia beriman kepada Allah, dia jauh lebih baik dari seorang wanita yang musyrikah, walaupun rupanya sangat menawan. Kenapa? Karena kecantikan rupa akan sirna dimakan usia dan akan layu dimakan waktu. Ya, nenek kita dulunya cantik dulu, mungkin jadi kembang desa buat perebutan. Sekarang siapa yang merebutin? Jangankan orang, lalat aja ogah nemplok, ya. Karena apa? Hilang sudah, kecantikan hilang. Tapi kalau si nenek itu beriman, hatinya semakin tua semakin bijak, subhanallah. Nggak pernah layu Pak kalau kecantikan hati. Ya, dulu sih lagi muda kita kalau pengen punya istri yang kira-kira kalau diajak kondangan ya nggak malu-maluin. Tapi setelah seumur begini kan lain Pak, ya. Pandangannya lain. Buat apa cakep kalau ngabisin badan, ya? Iya, jangan ngomong. Iya. Mawaddah mungkin bisa hilang, Pak, tapi rohmah terus semakin tua semakin
saking besar kasih sayangnya. Ya Allah, itu nenek-nenek sama kakek-kakek ya, kadang ngasih makan berdua terpilih. Subhanallah, kata saya. Ya, Rasulullah itu kan dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah kan wafat usia 65 tahun. Tapi Rasulullah masih mesra aja.